Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Warung makan gaib. Budi bekerja sebagai jurnalis di salah satu perusahaan media cetak di Yogyakarta. Kepada media ini, Budi mencari berita yang ia dapatkan, kemudian diterbitkan. Karena pekerjaan sebagai jurnalis, dia sering bepergian untuk mencari berita. Pada hari itu, dia mendapatkan pengalaman mistis yang tidak dapat dia lupakan. Saat berkesempatan mengikuti kegiatan spiritual dengan sebuah komunitas klinik yang biasanya melakukan observasi ke tempat-tempat angker untuk melakukan penarikan benda-benda pusaka seperti keris hingga batu akik, bahkan komunitas ini juga melakukan observasi penampakan ke tempat-tempat angker. Tepat di hari Kamis malam Jumat, komunitas ini berencana melakukan penarikan benda pusaka yang berada di salah satu area dekat pabrik tua yang sudah lama terbengkalai. Sebelum berangkat, anggota komunitas yang terdiri dari 10 orang itu kemudian membagi menjadi 2 tim. Masing-masing tim beranggotakan 5 orang. Tim pertama berangkat ke lokasi menggunakan mobil. Sementara Budi bersama tim kedua menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 12 malam, tibalah Budi bersama komunitas ini di area pabrik tua itu. Malam pun semakin larut, hanya cahaya rembulan yang menerangi suasana tempat itu. Di dekat pabrik itu, ada bangunan rumah warga masih belum mendominasi. Bisa dikatakan sangat jarang sekali. Hanya terlihat sebelah kiri kanan pepohonan seperti ilalang. Bahkan penerangan cahaya lampu masih sangat minim. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, komunitas spiritual ini langsung bergegas memulai ritual penarikan benda pusaka. Bunga 7 rupa, dupa, hingga minyak apel jin mereka siapkan. Syarat-syarat itu pun ditata dan ditaruh di tempat yang sebelumnya sudah ditentukan. Tak lama kemudian, benda pusaka berupa keris yang diinginkan akhirnya didapatkan juga. Karena tujuan sudah selesai, komunitas ini segera mengakhiri ritual dan bergegas meninggalkan lokasi penarikan benda pusaka. Namun setelah berjalan beberapa jengkal langkah, mereka melihat adanya warung makan yang tak jauh dari lokasi penarikan benda pusaka itu. Saat itu warung terlihat seperti warung makan zaman dahulu. Tembok warung masih menggunakan bambu, sementara untuk penerangan masih menggunakan lampu teplok. Karena sebelum berangkat, Budi dan anggota komunitas belum sempat makan,
Salah satu di antara mereka langsung bilang, ada warung, ayo kita makan dulu, kata Roni. Namun rekan anggota yang peka terhadap benda gaib langsung menjawabnya, warung setan itu, kata salah satu anggota komunitas yang lainnya. Beberapa anggota komunitas ini tidak serta-merta percaya bahwa warung makan itu adalah warung gaib atau warung jin, sebab warung itu terlihat secara kasat mata oleh mereka semuanya. Karena tidak mau ribut, akhirnya 5 anggota yang tidak percaya bersama Budi memutuskan untuk singgah sejenak makan di warung itu. Sementara yang 5 orang lainnya memilih untuk kembali pulang. Pada awalnya, Budi sempat heran sebab warung itu kondisinya buka, namun terlihat tidak ada yang menjaga. Bahkan setelah beberapa kali dipanggil, namun tak kunjung juga terlihat pemilik warung itu. Alangkah kagetnya, tiba-tiba muncul tepat di hadapan Budi dan 5 orang anggota komunitas seorang nenek tua dari balik meja. Nenek tua itu pun spontan bertanya kepada mereka, mau pesan apa? Budi bersama 5 orang itu dibuat kaget dengan kehadiran nenek pemilik warung itu yang spontan muncul. Mbah jual nasi apa enggak, Mbah? Tanya Budi kepada nenek pemilik warung. Nenek tua itu pun lantas menjawab, iya Mbah jual nasi, silakan duduk. Karena merasa lapar, Budi bersama 5 orang anggota komunitas langsung memutuskan untuk menunggu pesanannya. Ya Mbah tidak apa-apa, pesan nasi pakai sayur 5, kata anggota lain kepada nenek pemilik warung itu. Malam itu, di warung cuma ada camilan berupa gorengan tahu dengan ukuran besar. Namun menurut salah satu rekan yang sudah makan, ternyata tahu itu rasanya agak basi dan berbau. Setelah menunggu 5 menit, akhirnya pesanan nasi buatan nenek pun sudah jadi dan siap dihidangkan. Karena sudah merasa sangat lapar, mereka langsung makan dengan lahapnya. Tiba-tiba saja, nenek tua itu kemudian bertanya kepada Budi, "Nak, kalian ini manusia bukan?" Kata nenek itu. "Iya Nek, kita manusia," jawab salah satu rekannya Budi. "Kalau Anda Mbah," kata Budi kepada nenek itu. Nenek itu pun sempat terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Nenek ya manusia Nak," ucap nenek itu. Setelah selesai makan, mereka kemudian istirahat sejenak, mengobrol dengan nenek itu. Nenek pemilik warung itu juga bercerita jika dia menjaga warung tidak sendiri. Nenek mengaku jika dia ditemani putrinya yang cantik jelita dan belum menikah. Putrinya itu membantu menjaga warung hanya pada saat pagi hingga sore hari. Karena penasaran dengan putri pemilik warung, mereka anggota komunitas ini ingin berkenalan dengan putri nenek itu. Apalagi nenek pemilik warung juga memberi peluang kepada mereka untuk berkenalan dengan anaknya yang katanya cantik jelita. Setelah membayar makanannya dan mengobrol santai dengan nenek, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita,
Siang harinya, Budi berencana pergi ke rumah ke lokasi warung itu sendiri. Budi memang tertarik dan penasaran, ingin berkenalan dengan putri pemilik warung yang dibilang cantik itu. Dan katanya belum menikah. Tapi alangkah kagetnya saat tiba di lokasi warung yang ia cari tidak ada. Budi hanya menemukan sebuah tempat pembuangan sampah yang kotor dan tidak terpakai. Waktu itu, Budi langsung memberitahu teman-temannya yang lainnya. Mereka juga kaget diberitahu ternyata tadi malam makan di warung gaib. Dan yang dibilang teman-temannya yang tidak mau makan di warung itu benar adanya. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor berikutnya. Terima kasih.